Halo semuanya, semoga semakin baik. Teman-teman, di sini saya mau bahas tentang masalah trauma. Trauma akibat dibully. Kenapa saya mau bahas, teman-teman? Karena saya tuh mendapati bahwa banyak sekali sekarang yang bulan-bulan ini ya, itu orang datang ke saya untuk karena mereka punya trauma. Jadi SD, SMP, atau SMA, mereka tuh punya pengalaman traumatis karena apa? Karena dibully temannya. Entah karena dibully, diomongin bodoh, kemudian diomongin yang kalimat-kalimat yang sebenarnya nggak perlu seperti itu, atau bahkan kemudian dilakukan bully memang real fisik, ya. Dan itu akhirnya membuat si anak ini kemudian jadinya menarik diri dari pergaulan. Menarik diri dari pergaulan, kemudian jadinya mungkin jadi sering diam di rumahnya sebelum ceria, hai, kemudian diem. Jadi menunjukkan suatu sikap yang aneh. Atau bisa juga menunjukkan suatu sikap di mana jadi sering marah. Yang sebelumnya mungkin tidak sering marah, kemudian jadi sering marah. Ya, ini banyak terjadi dan saya merasa nih kita perlu untuk concern juga di sini dan buat teman-teman yang mungkin ya mengalami masalah yang sama dalam artian anaknya mengalami masalah dalam artian sekarang sedang mengalami anaknya ini bermasalah, sedang mengalami traumatik, sedang mengalami masalah pembulian, maka teman-teman sebaiknya tonton video ini. Dan juga bagi teman-teman yang juga mungkin pernah dibully saat kecil dan masih mempengaruhi sampai hari ini, masih sering jadinya membuat kita jadi tidak percaya diri, membuat kita jadinya tidak nyaman ketika bergaul karena kita sudah punya mistrust dengan orang lain. Yuk tonton video ini sampai habis. Ketika kita mengalami trauma itu kan sebenarnya adalah perasaan tidak berdaya, tidak aman, tidak berdaya. Oke, lingkungan membuat kita tidak aman di situasi itu. Oke, kita merasa adanya ancaman karena ancaman baik verbal maupun fisik. Dan kemudian yang kedua juga adalah perasaan tidak berdaya. Dan ketika ini masih ada, ya membuat kita jadinya selalu merasa insecure dalam hal apapun. Nah, bagaimana secara sederhana, bagaimana untuk kita bisa membantu anak kita ya. Jadi kalau teman-teman mau ke hipnoterapis, ke saya juga silahkan. Tapi kalau misalnya teman-teman mau coba untuk bantu anak-anak teman-teman sendiri juga silahkan. Yang pertama kali kita perlu lakukan adalah bagaimana kita bisa memahami perasaan si anak, mau dia itu anak SD, anak SMP, atau SMA sekalipun. Jadi kita tidak bisa mengencourage dia dengan, ayolah, ayo kamu bisa, kamu bisa. Itu beberapa orang bisa seperti itu ya. Ada beberapa orang juga tidak bisa. Jadi kita perlu tahu style anak kita seperti apa. Kalau style anak kita itu adalah tidak bisa termotivasi dengan, ayo kamu bisa, papa juga dulu pernah dibully kok, mama juga pernah dibully, dan kemudian papa juga akhirnya bisa melalui semuanya, dan sekarang papa oke, mereka lebih, malah mereka malu sama papa, satu sama mama, mereka tidak bisa di-encourage dengan seperti itu, mereka nggak bisa dimotivasi seperti itu, ya kita pakai cara lain dengan cara kita adalah kita coba untuk belajar masuk ke dalam perasaannya, kita coba empati pada perasaannya, menerima perasaannya dengan cara ya, oke, kamu merasa sangat gak nyaman ya, kamu sangat takut ya, apa yang bisa mama bantu atau apa yang bisa papa bantu untuk kamu lebih enak. Di awal mungkin dengarkan jawaban, oke, tergantung hubungannya, tergantung kualitas hubungan kita sama anak sebelum ini, sebelum kejadian. Kalau sebelum kejadian kita udah dekat, ini akan relatif lebih gampang. Tapi kalau kita ternyata juga nggak dekat, ini pasti akan jauh lebih menantang ya. Nah, kemudian anggaplah kita bisa untuk mulai menerima, kita sudah bisa masuk ke dalam anaknya gitu kan, anaknya sudah mulai terbuka, baru kemudian kita minta dia untuk bagaimana untuk dia merilis emosinya gitu kan. Nah, merilis emosi yang sederhana yang bisa Bapak Ibu teman-teman lakukan untuk anak adalah dengan cara gunakan teknik empty chair teknik. Empty chair teknik itu adalah di mana kita menyediakan dua bangku kosong ya. Jadi kita ada dua bangku kosong, satu bangku untuk anak kita, satu bangku untuk pembulinya itu. Bukan dihadirkan secara utuh, tapi dihadirkan secara imajinasi. Jadi seolah dia itu ngomong pada si orang bully ini. Oke.
Jadi kita duduk, ini misalnya bangku, ini bangku ya, ini si anak kita duduk di sini, kemudian minta dia untuk ekspresikan perasaan pada dia. Nah, salah satu cara untuk sembuh adalah mengekspresikan perasaan yang tak terkatakan dari sekian banyak cara sembuh. Nah, dengan cara seperti ini anak bisa mengekspresikan perasaannya dan itu bisa membuat dia rilis emosinya. Ya. Nah, kalau misalnya ini susah ya, Anda mungkin perlu bantuan terapis sebenarnya karena juga tekniknya juga digunakan di klinik hipnoterapi juga ya, kita gunakan namanya resource therapy, mirip seperti ini, resource therapy, ecosystem therapy ya, mirip seperti ini. Nah, semoga ini membantu ya teman-teman bisa dilaksanakan, dipraktekkan. Tapi ada juga teman-teman yang anak-anak yang nggak bisa mengatakan emosinya. Jadi dia memilih, udahlah, gue nggak mau. Nah, kalau seperti ini jangan dipaksa. Karena dipaksa malah makin nggak bagus. Jadi kalau seperti ini, maka ya udah teman-teman bisa mulai lakukan istilahnya kayak semacam minta dia untuk melakukan aktivitas-aktivitas. Aktivitas-aktivitas yang akan membantu dia terlepaskan energinya. Ya, dengan cara dia seperti itu biasanya akan jauh lebih baik. Nah, kalau untuk teman-teman sendiri yang dewasa gimana? Untuk teman-teman sendiri yang dewasa, maka juga bisa gunakan cara yang seperti ini sebenarnya kalau teman-teman dewasa. Jadi sama caranya seperti tadi, sediakan 2 kursi, kemudian 1 kursi Anda duduki, kemudian Anda ngomong sama orang itu. Dan izinkan bahwa kita tuh benar-benar mau untuk, setelah kita ngomong, kita tuh benar-benar mau untuk, sudah cukup dengan semua ini. Karena kalau tidak, ya kita malah terlarut. Karena terlarut, dan kita malah jadi nggak nyaman. Ya. Jadi izinkan untuk teman-teman mulai untuk ketika teman-teman jadi dewasa pasti beda dengan anak kecil kan? Pasti beda dengan anak kecil, jadi kita lakukan untuk ya begitu. Oke. Dengan sekali lagi poinnya adalah salah satu cara untuk kita lepas adalah dengan cara mengatakan emosi yang tak terkatakan. Tentunya pada saat yang tepat, pada tempat yang tepat juga ya. Ini sekedar sharing aja teman-teman caranya. Cara ini semoga teman-teman bisa gunakan praktekkan. Kalau misalnya ini menantang ya silahkan Anda hubungi hipnoterapi terdekat atau hubungi hipnoterapi Harapan Indah bersama dengan saya. Demikian apa yang saya bahas, semoga bisa membantu teman-teman untuk bisa mengatasi trauma akibat dibully dengan jauh lebih baik. Oke, bye-bye.